Ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tafsir hukum. Dalam Kamus Hukum Black Law Dictionary, penafsiran atau interpretasi adalah proses untuk menentukan apa yang dimaksud oleh sesuatu atau disebut juga sebagai proses penentuan makna. Hal yang sama dikemukakan pula oleh James Nolan bahwa manfaatnya berawal dari fakta bahwa makna yang dibawa oleh si pembicara yang diungkapkan dalam bahasanya sendiri juga dipahami oleh si pendengar atau pembaca. Secara sederhana, penafsiran hukum adalah proses memaknai sebuah kalimat atau kata-kata eh, yang ada di dalam undang-undang ataupun peraturan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Rizya Kameswari. Di sini saya akan menjelaskan tentang penemuan hukum. Apa sih penemuan hukum itu? Ada kalanya seorang hakim memiliki kendala dalam mengambil keputusan pada suatu perkara. Misalnya tidak mencukupi atau kurang tepatnya hukum tertulis dengan permasalahan dalam suatu perkara itu. Maka dari itu, wajib hukumnya bagi seorang hakim untuk melakukan pembentukan hukum, analogi, dan penghalusan hukum atau penafsiran. Penemuan hukum oleh hakim juga kegiatan penegakan hukum yang utama, di mana hakim diminta untuk mempunyai kemampuan dan keaktifan dalam mencari tahu hukum. Hakim dapat menemukan hukum dalam undang-undang, pemimpin adat atau penasihat agama, hukum kasus, dan artikel ilmiah. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Raja Trian Wijaya Santuri, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peran hakim dalam penemuan hukum pada sistem civil law. Baik, hakim dalam sistem civil law termasuk dalam kategori hakim aktif, yang mana mencari kebenaran dan mengevaluasi secara cermat alat bukti, sehingga dapat memperoleh gambaran kasus secara utuh. Sistem hukum civil law menggunakan istilah penyelesaian perkara yang mempunyai konsep serupa dengan asas preseden. Hakim dalam civil law memiliki keleluasan untuk menjalankan interpretasi hukum yang memungkinkan hakim untuk melakukan atau menciptakan hukum yang baru. Kewenangan hakim untuk melakukan sesuatu penerobosan hukum inilah yang disebut dengan penemuan hukum. Baik, sekian dari saya yang untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Wain Asa Aprilia dengan NIM 2308010306. Saya akan membacakan materi mengenai peran hakim dalam penemuan hukum sistem common law. Hakim dalam sistem common law termasuk dalam kategori hakim pasif, di mana dalam menyelesaikan perkaranya, hakim tidak ditugaskan dalam menentukan fakta dan putusannya. Dalam sistem common law, hakim menerapkan prinsip membuat hukum sendiri dengan mempertimbangkan kasus dan fakta sebelumnya, yang sering disebut dengan case law atau judge-made law. Jadi, peran hakim adalah menerapkan ketentuan hukum yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau melengkapi ketentuan hukum dan membuat hukum baru dengan cara melakukan pembentukan hukum atau penemuan hukum. Perkenalkan, nama saya Faudi Alda Wahyu Aulia. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang pendekatan penafsiran hukum civil law. Dalam sistem hukum ini, hakim sering dianggap sebagai puncak karir dari berbagai profesi hukum. Rekrutmen hakim dilakukan dari profesi hukum lainnya, yakni penasehat hukum dan jaksa yang dinilai mempunyai reputasi tinggi. Hakim dalam hal ini mempunyai wewenang yang sangat luas dalam hal menafsirkan peraturan yang berlaku dan melakukan penafsiran hukum untuk dapat menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim lain untuk memutuskan perkara. Hukum seharusnya memutuskan sesuai aturan seolah-olah ia adalah legislator. Filosofi ini membawa pengaruh besar tentang bagaimana pengadilan mempertimbangkan undang-undang dalam negara-negara bersistem hukum sivil law. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Pendekatan dalam penafsiran hukum common law. Sebagaimana dikemukakan oleh Stephen Immanuel, terdapat 3 pendekatan yang sering kali digunakan hakim, yaitu 1. Pendekatan four corner rule. Pendekatan ini termasuk pendekatan yang paling ketat di antara ketiga pendekatan lainnya. Ketika hakim hendak menentukan apakah suatu istilah itu ambigu atau tidak, hakim tidak boleh memandang pada bukti ekstrinsik apapun. Artinya, eksistensi ambiguitas harus ditentukan hanya dengan melihat four corner atau kontrak itu sendiri. Kedua, pendekatan plain meaning rule. Pendekatan ini berada di tengah-tengah dari ketiga pendekatan. Aspek yang paling signifikan dari pendekatan ini adalah bahwa ketika hakim hendak menentukan apakah suatu istilah itu ambigu, hakim tidak boleh memandang pada bukti negosiasi awal kontrak atau prakontrak, namun hakim dapat memandang bukti tentang keadaan atau konteks di sekitar pembentukan kontrak.
Terakhir, ada pendekatan liberal rule. Pendekatan ini memberikan keleluasaan kepada hakim untuk memandang pernyataan para pihak dalam negosiasi prakontrak, meskipun hanya untuk tujuan terbatas. Hakim juga diberikan kebebasan untuk menentukan apakah suatu istilah ambigu atau tidak dengan memandang bukti-bukti intrinsik. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati. Selanjutnya saya akan menyampaikan metode penafsiran hukum. Yang pertama, metode penafsiran secara gramatikal, yaitu metode yang menafsirkan bahasa peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis menurut bahasa umum sehari-hari. Yang kedua, metode penafsiran sosiologis, menafsirkan penerapan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Yang ketiga, metode penafsiran historis. Dalam metode penafsiran historis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penafsiran menurut sejarah lahirnya undang-undang, dan penafsiran menurut sejarah hukum. Yang keempat, metode penafsiran futuristik, menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang dan berpedoman pada rumusan undang-undang yang dicita-citakan. Yang kelima, ada metode penafsiran otentik, penafsiran sesuai batas yang tercantum dalam peraturan itu sendiri, atau makna sudah jelas dalam undang-undang lainnya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Metode penafsiran hukum yang keenam yaitu secara restriktif, menafsirkan dengan membatasi cakupan suatu ketentuan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa atau gramatikal. Yang ketujuh, metode penafsiran secara komparatif adalah metode yang menafsirkan dengan cara membandingkan penafsiran dari peraturan atau sistem hukum dengan penafsiran dari peraturan atau sistem hukum yang lainnya. Yang kedelapan, metode penafsiran secara sistematis yaitu metode penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Yang kesembilan, metode penafsiran secara ekstensif, yaitu metode penafsiran dengan cara memperluas cakupan yang diberikan oleh penafsiran gramatikal. Yang ke-10, penafsiran secara interdisipliner, yaitu metode penafsiran hukum yang melibatkan berbagai cabang ilmu hukum. Dan yang terakhir, metode penafsiran secara multidisipliner adalah metode penafsiran hukum yang melibatkan cabang-cabang di luar ilmu hukum. Sengketa pembiayaan akad musyarakah. Kasus ini bermula ketika Ongko Sultan Harahap mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT Bank Sumut Syariah Cabang Padang Sidempuan untuk penambahan modal kerja sebesar 700 juta rupiah. Pembiayaan ini didasarkan pada akad musyarakah nomor 120 /KCSY 02 strip APP /MSY 2011 yang ditetapkan pada 26 April 2011. Sayangnya, Ongko Sultan Harahap meninggal dunia pada 13 Juli 2011 yang mengakibatkan terhentinya pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian. PT Bank Sumut Syariah Cabang Padang Sidempuan berupaya mengingatkan dan meminta keluarga ahli waris Ongko Sultan Harahap untuk melanjutkan kewajiban tersebut. Tetapi, keluarga tersebut tidak mampu melaksanakannya. Akibatnya, keluarga Haji Syarifah Dalimunte mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Medan dengan nomor perkara 967-2012-PA-PA.MDN pada Juni 2013. Pengadilan Agama Medan mengabulkan gugatan tersebut. Namun, PT Bank Sumut Syariah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan yang pada Februari 2014 membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan. Perkenalkan, saya Dia Kayana Putri. NIM saya 23080100836. Sengketa pembiayaan akad musyawarah. Proses hukum berlanjut hingga mencapai Mahkamah Agung, yang pada Desember 2014 menolak permohonan kasasi dari pihak keluarga. Namun, pada putusan terakhir Mahkamah Agung pada tahun 2017, putusan Mahkamah Agung nomor 424, keputusan Mahkamah Agung 2017, kasus ini diambil kembali dan memutuskan bahwa kerugian harus dibagi secara proporsional antara keluarga dan PT Bank Sumut Syariah Cabang Padang Sidempuan. Sebagai hasilnya, PT Bank Sumut Syariah Cabang Padang Sidempuan diwajibkan mengembalikan sebagian hasil lelang dari objek hak tanggungan kepada para ahli waris setelah pemotongan biaya dan kewajiban yang telah dihitung. Dalam hal ini, kerugian dari pembiayaan akad musyawarah dibagi proporsional, dengan keluarga yang harus membayar sekitar 53,22% dari total kerugian dan bank yang menanggung sisanya sekitar 46,78%. Demikianlah putusan terakhir Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa pembagian kerugian ini lebih sesuai dengan prinsip pembiayaan akad musyawarah daripada putusan sebelumnya yang tidak menggambarkan prinsip tersebut dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Bahaudin Zulfa dengan NIM 23080103009. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis penafsiran hukum dan penemuan hukum. Penemuan hukum dan penafsiran hukum pada kasus ini
Hakim mengeluarkan putusan nomor 624/AG/2017. Pada putusan ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara terlihat menggunakan metode penemuan hukum Islam dari masalah, yaitu menghilangkan kerusakan atau kerugian yang bersifat proporsional. Karena pada prinsipnya, hukum harus menghilangkan kerusakan yang lebih luas, fakta di persidangan diperoleh kerugian yang dibebaskan adanya kelalaian sebagai akibat ketidakhati-hatian dari pihak tertentu dan tidaklah adil bila kerugian tersebut hanya dibebankan kepada sebagian pihak yang turut dalam perjanjian musyarakah. Kesulitan yang dihadapi harus dapat diatasi secara berimbang karena akad musyarakah sesuai dengan prinsip hukum Islam seharusnya dibebankan secara proporsional antara pihak-pihak yang berakad dan ahli warisnya. Apalagi pada prinsipnya dalam akad musyarakah tidak ada jaminan. Majelis Hakim Kasasi dalam putusan ini tentu mengedepankan bagaimana para pihak tidak ada yang dirugikan. Pihak ahli waris yang mengajukan permohonan kasasi diberlakukan secara adil dalam pengambilan keputusan hakim.